Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk belajar bersama terkait matematika bab perbandingan. Yuk kita baca basmalah dulu untuk mengawali pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini fokus pada pembelajarannya yaitu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan perbandingan serta skala pada peta. Sebelum itu, baca dulu yuk quotes-nya dari Jalaluddin Al-Rumi. Hanya dengan hati Anda dapat menyentuh langit. Oke. KD-nya masih sama terkait perbandingan. Ini KD khusus masa pandemi. Oke, lanjut ya. Masih ingat dengan perbandingan? Apa itu perbandingan? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk paling kecil atau sederhana. Jadi harus sederhana. Oke, gitu ya. Kita hari ini mau latihan soal. Nah, yang pertama, dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa. Banyak siswa laki-laki 15 orang. Tentukan. Yang pertama, tentukan perbandingan siswa perempuan dan laki-laki. Yang kedua, tentukan perbandingan jumlah siswa perempuan dan seluruh siswa. Oke, yang pertama, kita tulis nih, misalkan dulu. Banyak siswa laki-laki itu dengan huruf L, siswa perempuan dengan huruf P, dan seluruh siswa dengan huruf S. Nah, yang pertama, kita hitung nih, banyak siswa perempuan berapa? Kalau siswa laki-laki 15, berarti siswa perempuan ada 25. Dikurangi saja, 40 dikurangi 15. Berarti P banding L, P perempuan dan laki-laki perbandingannya 25 banding 15. Coba 25 banding 15 ini masih bisa kita sederhanakan. Masih bisa kita bagi dengan angka 5. 25 banding 15 bisa juga disajikan dalam bentuk pecahan. 25 per 15. Nah, 25 dan 15 sama-sama dibagi 5. Hasilnya 5 per 3. Atau bisa kita tulis kembali, perbandingannya adalah 5 banding 3. Oke, lanjut. B. Bagaimana perbandingan perempuan dan seluruh siswa? Nah, kita tahu nih perbandingan perempuan, P-nya itu 25 dibanding seluruh siswa. Seluruh siswa jumlahnya 40. Nah, kita bisa tuliskan kembali dengan bentuk pecahan 25 per 40. Berarti 25 bagi 5, 5. 40 bagi 5 hasilnya 8. 5 banding 8. Nomor 2. Pada suatu perpustakaan, perbandingan buku novel dan banyak buku ensiklopedia adalah 3 banding 4. Jika banyak buku novel adalah 135, berapakah jumlah buku ensiklopedia? Oke, kita tulis ya. Cara pertama dulu nih. Kita bikin tabel novel dan ensiklopedia. Perbandingannya adalah 3 banding 4. Nah, jumlah bukunya berapa? Yang diketahui novel. Novelnya 135. Yang ditanya ini nih, jumlah ensiklopedia. X-nya. Nah, kalau secara logika, coba deh. Ini kan terkait dengan perbandingan ya. 3 perbandingannya 3 banding 4. Kalau 3 itu hasilnya 135, berarti kalau 4 jumlah bukunya berapa nih ensiklopedia? Nah, 3 supaya menjadi 135 kita apakan? Kita kali 45. Berarti kalau begitu banyak buku ensiklopedia adalah 45 kali 4 berapa? 180. Nah, mudah kan? Mudah banget. Atau pakai cara kedua nih. Nilai atau banyak nilai
buku ensiklopedia sama dengan perbandingan. Nah, ini perbandingan rasio nih. Perbandingannya buku yang ditanya, bandingan X dibagi perbandingan yang diketahui. Ini pakai rasio ya, yang perbandingan di sini. 4/3 dikali nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui apa nih? Nah, bagian sini jumlah buku 135. Jadi saya ulangi, caranya adalah dengan membandingkan rasionya, yaitu perbandingan X atau yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Berarti kalau ini ensiklopedia perbandingannya berapa? Punya ensiklopedia rasionya berapa? 4 per yang diketahui 3 kali nilai yang diketahui 135. Nah, bisa kita sederhanakan 135 bagi 3 habis dapat 45. 45 kali 4 180. Lanjut ke nomor 3. Nomor 2, mohon maaf. Pada suatu perlombaan, perbandingan besar hadiah untuk juara pertama dan kedua adalah 3/2. Total hadiah 5 juta. Tentukan hadiah untuk juara pertama, hadiah untuk juara kedua. Kita bisa buat tabel lagi nih. Juara yang pertama dan juara yang kedua. Nah, perbandingannya berapa? 3/2. Nah, untuk total hadiahnya itu 5 juta. Berarti totalnya berapa sih? Kalau perbandingan juara 1 3, juara 2 2. Berarti di sini rasionya berapa nih? Tinggal dijumlah aja 5. Nah, ketika 5 ini, rasio 5 ini, hadiah uangnya 5 juta. Ini total hadiahnya. Berarti kalau juara 1, ini uangnya berapa nih? Kalau 5 jadi 5 juta, berarti kalau 3 jadi 3 juta. Kalau 2, 2 juta. Nah, gitu ya. Kemudian pakai itu dengan secara logika sangat mudah ya. Kemudian cara kedua, nah kita tahu, ingat rumus bahwa nilainya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui kali nilai yang diketahui. Kalau kita mau cari hadiah untuk juara pertama, berarti dia rasionya berapa? 3 per berapa? Perbandingan rasio yang diketahui berapa? 5, karena yang diketahui nilainya adalah 5 juta. Berarti rasionya itu 3/5 kali 5 juta. Hasilnya bisa disederhanakan 5 dan 5. Ini hasilnya 3 juta. Juara kedua sama ya. Rasionya milik juara 2 itu ini 2 per yang diketahui berapa? 5 kali 5 juta sama dengan, nah 5 juta dibagi 5 sama dengan 1 juta. 1 juta kali 2, 2 juta. Nah, udah ya. Oke, lanjut. Kita akan bahas terkait skala pada peta. Apa itu skala? Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nih, rumusnya skala sama dengan JP per JS. Ini singkatannya ya, JP jarak peta, JS jarak sebenarnya. Atau bisa ditulis 1/P. P ini suatu angka nih. Angka, biasanya angkanya banyak tuh. Tapi 1 dan P ini sama-sama dalam bentuk satuan 1 cm, satuan cm. Contohnya nih, ada gambar peta nih. Di sini biasanya pojokannya ada tulisannya 1 banding berapa gitu. Nah, di sini suatu peta ini memiliki skala 1/4 juta. Artinya, setiap 1 cm pada peta mewakili 4 juta cm. 4 juta cm itu kalau dijadikan kilometer berapa? Nah, kita bagi 100.000, yaitu 40 km. Gitu ya. Langsung ke contoh soal saja. Oke. Jarak kota A dan kota B pada peta adalah 8 cm. Jarak sebenarnya kota tersebut adalah 16 kilo. Berapakah skala pada peta? Nah, kita tulis JP, jarak pada peta 8 cm. Jarak sebenarnya adalah JS 16 km. Ingat, rumusnya adalah skala sama dengan JP per JS. Nah, jangan lupa
pada jarak sebenarnya ini kita ubah nih kilometer menjadi sentimeter. 16 kali 100.000 hasilnya 1.600.000. Ingat kembali skala rumusnya tadi apa? JP per JS. Jarak pada peta 8 per 1.600, tinggal dibagi aja nih. 18 sama 6 sama-sama habis bagi 8, hasilnya 1 per 200.000. Atau biasa ditulis dengan 1 banding 200.000. Nah, mudah kan? Lanjut nomor 2 nih. Sebuah peta menggunakan skala 1 banding 700.000. Jarak antara dua kota sebenarnya adalah 42 km. Tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta. Nah, ini yang ditanya jarak pada peta, JP berarti. Kita tulis dulu nih, skalanya berapa? 1 banding 700.000. Bisa diubah menjadi bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahannya seperti ini nih. Kemudian jarak sebenarnya 42, JS berarti 42 kilo, itu sama saja dengan diubah senti. Pokoknya kalau JS begini, kita ubah dulu senti, kasih 0,5. Nah, yang ditanya apa nih? JP. Berarti kita ingat lagi rumusnya apa sih? Skala sama dengan JP per JS. Nah, kita tinggal masukkan rumus aja. Skala 1 banding 700.000 sama dengan JP per JS-nya 4.200.000. Setelah bentuknya seperti ini, kita bisa kali silang. Ini dengan ini. Oke. Kemudian lanjut nih. Berarti 1 kali 4.200.000 sama dengan JP kali 700.000. Ya kan? Nah, yang ditanya JP nih. Ini kan sama saja 4.200.000. JP-nya berarti berapa? 4.200.000 dibagi 700.000 karena dia benda ruas nih. Nah, hasilnya berapa nih? 6 cm. Y. Untuk nomor 3 nih. Terakhir. Jarak kota X dan Y pada peta adalah 12 cm. Skala yang digunakan pada peta adalah 1 banding 800.000. Tentukan jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut. Nah, tulis dulu ya. JP-nya 12. Skalanya 1 banding 800.000. Bisa diubah dalam bentuk pecahan. JP-nya 12. Nah, ingat rumusnya itu JP per JS, peta per sebenarnya. Skalanya berapa? 1 banding 800.000. JP-nya 12 per JS-nya. JS-nya berapa? Nah, ini yang ditanyakan JS-nya. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, kita kalikan silang. 1 kali JS 12 kali 800.000. JS sama dengan 12 kali 800.000. 12 kali 8 96. Nah, 9.600.000 cm. Kalau diubah jadi kilo, 05-nya dicoret seret. Nah, jadi 96 km. Oke. Cara yang kedua, kita ingat lagi makna 1 banding 800.000. Cara yang kedua. Nah, maknanya apa sih tadi? Nah, maknanya adalah setiap 1 cm pada peta mewakili 800.000 cm. Kalau begitu, kalau 1 cm mewakili 800.000, berarti untuk jarak sebenarnya pada peta dengan jarak 12 cm berapakah JS-nya? Nah, tinggal 12 kali 800.000, tinggal dikali aja. Jadinya 9.600.000 cm. Hasilnya 96 km karena sudah diubah menjadi kilo. Nah, gitu ya. Maknanya saja. 1 cm itu 800.000, ya kalau 12 cm berarti ya tinggal dikali aja. Langsung, gitu ya. Oke, mudah kan? Oke, begitu ya untuk hari ini, pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.